Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fani dengan NIM 223373 kelas RA6 Prodi Manajemen. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai manajemen produktivitas untuk memenuhi tugas UTS yang diampu oleh Bapak Ade Faisal Matuhi SEM. Oke, baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu mengenai kita harus terlebih dahulu mengetahui definisi produktivitas. Nah, produktivitas adalah suatu kemampuan seseorang atau organisasi dalam menghasilkan output atau hasil kerja yang lebih baik dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara efisien. Nah, ini berarti mencapai tujuan dengan menggunakan sumber daya seminimal mungkin sambil mempertahankan kualitas kerja. Nah, komponen penting dalam produktivitas yaitu terdiri dari dua. Yang pertama efisien, yang kedua efektivitas. Nah, efisiensi ini menggunakan sumber daya seminimal mungkin untuk mencapai hasil kerja. Sedangkan efektivitas mencapai tujuan sesuai target dan hasil yang diinginkan. Nah, tingkat produktivitas. Produktivitas dapat diukur dari berbagai tingkat, yaitu termasuk pada individu, tim, organisasi, bahkan negara sebagai. Lanjut kita ke materi yang kedua, yaitu ada ekivalensi dalam produktivitas. Pengertian ekivalensi. Nah, ekivalensi ini adalah suatu proses mengonversi satuan yang berbeda menjadi satuan yang sama untuk membandingkan suatu produktivitas. Contohnya, jika kita ingin membandingkan produktivitas antara departemen produksi dengan departemen pemasaran, tentu kita perlu mengonversi satuan yang digunakan untuk kedua departemen tersebut dengan satuan yang sama. Contoh praktis dari ekivalensi yaitu mengonversi jam kerjanya. Jika kita ingin membandingkan produktivitas antara departemen produksi dan departemen pemasaran, kita dapat mengonversi jam kerja menjadi satuan yang sama, seperti kerja yang efektif. Contoh praktis yang kedua yaitu mengonversi biaya bahan. Nah, jika kita ingin membandingkan antara departemen produksi dengan departemen pengadaan, kita dapat mengonversi biaya bahan menjadi satuan yang sama seperti biaya per unit. Contoh praktis yang ketiga yaitu mengonversi energi. Nah, jika kita ingin membandingkan produktivitas antara departemen produksi dengan departemen lain, kita dapat mengonversi energi yang digunakan menjadi satuan yang sama seperti kilowatt jam atau kWh. Lanjut materi yang selanjutnya, yaitu tentang penyebab dan dampak peningkatan produktivitas. Peningkatan produktivitas dapat disebabkan oleh beberapa faktor ya, yaitu antara lain yang pertama teknologinya yang maju, yang kedua dapat pelatihan SDM, kita perlu pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia agar dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan. Yang ketiga dengan cara proses efisiensi. Jadi proses kerja yang efisien dapat mengurangi waktu dan biaya produksi. Yang keempat, adanya motivasi. Jadi motivasi karyawan yang tinggi dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja karyawan. Yang kelima yaitu infrastrukturnya yang baik. Jadi infrastruktur yang baik tentu dapat mendukung kegiatan produksi dan meningkatkan efisiensi pula. Dampak positifnya seperti sebelum-sebelumnya ya, dapat meningkatkan biaya produksi, peningkatan keuntungan, peningkatan daya saing, dan kesejahteraan karyawan. Lanjut kita ke materi yang selanjutnya yaitu siklus produktivitas dan pengukuran. Siklus produktivitas adalah suatu proses yang berulang untuk meningkatkan produktivitas dalam suatu organisasi. Siklus ini terdiri dari beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu planning atau perencanaan. Nah, pada tahap ini, organisasi menetapkan target dan KPI atau Key Performance Indicator untuk produktivitas. Nah, target dan KPI ini harus spesifik ya, dapat diukur dan dapat dicapai pula.
Tahap yang kedua yaitu adanya execution atau pelaksanaan. Pada tahap ini, organisasi melaksanakan strategi dan proses kerja yang telah direncanakan. Nah, pelaksanaan ini harus sesuai dengan target dan KPI yang telah ditetapkan pula. Tahap yang ketiga yaitu evaluation atau evaluasi. Pada tahap ini, organisasi mengukur hasil dan mencapai target produktivitas secara berkala. Evaluasi ini harus objektif dan berdasarkan data yang akurat. Nah, selanjutnya pada tahap improvement atau perbaikan. Pada tahap ini, organisasi melakukan koreksi dan inovasi demi meningkatkan keberlanjutan. Perbaikan ini harus berdasarkan hasil evaluasi dan analisis data. Lanjut kita ke pengukuran produktivitas. Pengukuran produktivitas penting nggak sih? Tentu sangat penting ya teman-teman untuk mengetahui apakah target dan KPI ini telah tercapai. Jadi pengukuran ini dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa metode, yaitu ada KPI yang tadi, Key Performance Indicator. KPI ini adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja dan produktivitas. Nah, metode yang kedua yaitu dengan cara analisis data. Nah, analisis data ini dapat digunakan untuk mengetahui tren dan pola produktivitas itu sendiri. Metode yang ketiga dengan menggunakan survei. Nah, survei dapat digunakan untuk mengetahui kepuasan karyawan dan pelanggan. Lanjut kita ke materi selanjutnya yaitu evaluasi produktivitas. Jadi, evaluasi produktivitas adalah proses yang sistematis untuk mengukur dan menganalisis kinerja produktivitas dalam suatu organisasi atau perusahaan. Nah, evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah target produktivitas telah tercapai dan untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Adanya tahap evaluasi produktivitas. Nah, nih ada beberapa tahap dalam evaluasi produktivitas, yaitu sama saja kita harus mengumpulkan data. Nah, pada tahap ini, organisasi mengumpulkan data yang relevan dengan produktivitas, seperti data output, waktu kerja, biaya, penggunaan bahan, variabel terkait lainnya. Lalu, tahap yang kedua itu membandingkan dengan target. Maksudnya apa? Jadi pada tahap ini, organisasi membandingkan data yang telah dikumpulkan dengan target produktivitas yang telah ditetapkan. Nah, analisis ini bertujuan untuk mengetahui apakah produktivitas meningkat atau menurun sesuai target. Tahap yang ketiga yaitu menganalisis deviasi. Nah, apa itu? Jadi pada tahap ini, organisasi menganalisis deviasi atau perbedaan antara hasil aktual dan target produktivitas. Nah, identifikasi faktor penyebab hasil yang tidak optimal sangat penting untuk melakukan perbaikan. Tahap yang keempat yaitu memberikan rekomendasi. Pada tahap ini, organisasi memberikan rekomendasi atau usulan langkah korektif untuk perbaikan di masa depan. Rekomendasi ini harus berdasarkan hasil evaluasi dan analisis data ya. Lanjut kita ke materi selanjutnya tentang perencanaan produktivitas. Nah, perencanaan produktivitas adalah proses yang sistematis untuk meningkatkan kinerja produktivitas dalam suatu organisasi. Perencanaan ini dapat dilakukan dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek, tergantung pada tujuan dan kebutuhan organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, perencanaan produktivitas pada jangka panjang biasanya memiliki durasi 3-5 tahun dan fokus pada transformasi besar dalam organisasi. Strategi ini digunakan dalam perencanaan jangka panjang, dapat meliputi modernisasi teknologi. Jadi penggunaan teknologi yang lebih baik untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang kedua, untuk ekspansi pasar. Untuk perluasan pasar, meningkatkan penjualan dan pendapatan.
Lanjut kita ke perencanaan produktivitas jangka pendeknya. Nah, perencanaan produktivitas jangka pendek biasanya berfokus pada pengelolaan operasional harian dengan target spesifik. Nah, tujuan perencanaan jangka pendek dapat meliputi mengontrol mutu, itu untuk meningkatkan kualitas produk atau jasanya. Yang kedua, untuk mengontrol tenaga kerja, itu untuk mengoptimalkan penggunaan tenaga kerja. Yang ketiga, untuk adanya mengontrol jadwal produksi, itu mengoptimalkan jadwal produksi untuk meningkatkan efisiensi. Kita ke SMART nih. SMART Goals adalah metode perencanaan yang digunakan untuk membuat tujuan yang spesifik, terukur, realistis, relevan, dan berbatas waktu. Nah, SMART Goals dapat membantu organisasi meningkatkan efisiensi perencanaan dan mencapai tujuan yang diinginkan. Kriteria SMART Goals itu ada 5 ya. Yang pertama spesifik, terukur, realistis, relevan, dan berbatas waktu. Nah, spesifik itu tujuannya harus jelas dan spesifik. Sedangkan terukur harus dapat diukur ya, dengan menggunakan indikator yang jelas pula. Sedangkan realistis harus realistis dan dapat dicapai. Kalau relevan harus relevan dan visi misinya harus relevan dengan visi misi organisasinya. Yang kelima tadi itu adanya berbatas waktu. Itu tujuannya harus memiliki batas waktu yang jelas untuk mencapai tujuan tersebut. Lanjut kita ke slide, langsung ke materi selanjutnya, yaitu tentang langkah-langkah mencapai target produktivitas. Mencapai target produktivitas tentu memerlukan perencanaan dan pelaksanaan yang sistematis ya. Nah, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan, yaitu langkah pertama bisa menetapkan tujuan. Kita harus menetapkan tujuan terlebih dahulu. Menentukan sasaran yang jelas berdasarkan kebutuhan organisasi. Tujuan harus lebih spesifik, terukur, dan dapat dicapai. Nah, langkah yang kedua yaitu menganalisis situasi. Menggunakan analisis SWOT ya, dan data historis untuk memahami kondisi saat ini. Analisis ini dapat membantu organisasi memahami kekuatan dan kelemahan internal, serta peluang dan ancaman dari eksternal. Langkah yang ketiga, menggunakan strategi dan aksi. Merancang langkah operasional dan tanggung jawab personel. Strategi ini harus berdasarkan analisis situasi dan tujuan yang telah ditetapkan. Langkah yang keempat yaitu pelaksanaan. Menerapkan rencana dengan pengawasan dan koordinasi yang baik. Pelaksanaan ini harus sesuai dengan strategi dan rencana yang telah ditetapkan. Langkah yang kelima dengan menggunakan monitoring dan evaluasi. Mengevaluasi kemajuan dan menyesuaikan strategi secara dinamis. Monitoring dan evaluasi ini dapat membantu organisasi memahami apakah produktivitas telah tercapai dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Lanjut kita ke materi selanjutnya, yaitu improvement dan sustaining produktivitas. Improvement dan sustaining produktivitas adalah dua aspek yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja organisasi. Improvement itu sendiri harus melibatkan inovasi dan perbaikan proses untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Beberapa metode yang dapat digunakan yaitu dengan Lean, Kaizen, Six Sigma, audit internal. Nah, Lean ini metode yang fokusnya pada pengurangan waste dan peningkatan efisien. Sedangkan Kaizen, metode yang fokus pada perbaikan terus-menerus dan peningkatan kualitas. Kalau Six Sigma itu sendiri metode yang fokus pada pengurangan cacat dan peningkatan kualitas. Sedangkan audit internal itu proses yang digunakan untuk mendeteksi penurunan produktivitas dan menjaga standar melalui kontrol rutin. Lanjut ke sustaining produktivitas. Sustaining produktivitas melibatkan menjaga produktivitas agar lebih stabil dengan budaya kerja, monitoring, dan reward.
Nah, beberapa cara untuk sustain produktivitas adalah budaya kerja, yaitu membangun budaya kerja yang positif dan mendukung produktivitas. Yang kedua, dengan cara monitoring, yaitu melakukan monitoring rutin untuk memantau kinerja dan produktivitas. Yang ketiga, dengan cara adanya reward. Nah, memberikan reward kepada karyawan yang berprestasi untuk memotivasi mereka. Yang keempat, dengan cara pelatihan berkala. Artinya, memastikan sumber daya manusia selalu kompeten dan mengikuti perkembangan terbaru melalui pelatihan berkala. Nah, kesimpulannya, kunci dari keberhasilan produktivitas yaitu dalam mencapai tujuan dan meningkatkan kinerja. Dengan meningkatkan produktivitas, organisasi dapat mencapai beberapa manfaat, yaitu manfaat dari produktivitas adalah menghemat biaya, meningkatkan keuntungan, kesejahteraan tenaga kerja, dan kualitas layanan. Nah, faktor penting dari produktivitas tadi sudah disebutkan ya, perbaikan berkelanjutan, strategi mempertahankan hasil, memahami, mengukur, dan merencanakan produktivitas secara sistematis. Dengan demikian, organisasi dapat meningkatkan kinerja dan mencapai keberhasilan kompetitif di pasar global. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurangnya mohon maaf, lebihnya semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.